hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerimakan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan setiap kami. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Anugerah yang kau berikan, ku selalu setia mengiringmu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janjimu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memegang janjimu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang memegang janjimu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan.
bersama-sama kita angkat tangan kita. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Bahkan kami percaya bahwa kasih karunia-Mu penuh atas hidup kami. Engkau setia, Engkau Allah yang hidup, yang menyertai kami dalam keadaan apapun juga. Ternyata Engkau setia, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Saat kami menerima firman-Mu, Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kami, bukan hanya menjadi informasi, tapi menjadi kehidupan, menjadi rema, menjadi kekuatan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami buka hati kami buka hidup kami. Berbicaralah Tuhan, karena hari ini adalah hari kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan-Mu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebelum Anda duduk, kasih salam kiri dan kanan, katakan, selamat datang, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Nah, pertama sekali saya mau welcome, ya, ada Cik Lisda yang baru hari ini kembali setelah setahun ya, dari Indonesia telah tiba dengan baik. Kita sambut dengan tepuk tangan. Haleluya. Ada Livia juga visit kita ya. Kemudian ada Susi di sini ya. Ada Cik Liliani, ya, Liliana, yang sudah kerja tapi sempat ibadah, ya. Ada Kevin, ada Jeffrey, dan semuanya selamat datang, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Nah, sepanjang zaman daripada kehidupan manusia, maka keluarga merupakan inti, merupakan pusat di mana Allah mau bekerja, di mana Allah berkarya, di mana Allah menempatkan sebuah rencana yang besar atas keluarga sepanjang kehidupan sejarah umat manusia. Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah satu keluarga yang paling awal. Dan Allah memberkati hidup mereka. Allah memulainya dengan sebuah keluarga, sebuah pernikahan. Allah memanggil Abraham
bersama dengan istrinya, Allah memulai karya yang begitu agung, karya keselamatan. Dimulai dari panggilan Abraham dengan istrinya, yaitu keluarga pernikahan. Musa menjadi pemimpin yang besar, karena memang dia terlahir seorang ibu yang luar biasa. Dan dia punya keluarga yang menyelamatkan dia. Sampai dia menjadi anak angkat putri Firaun. So banyak sekali yang dicatat di dalam Alkitab bahwa mereka hidup, mereka besar, mereka dipakai Tuhan, mereka memberikan impact kepada dunia zaman dahulu. Itu karena pilihan Allah. Karena Allah memulainya di sebuah keluarga, di sebuah pernikahan. Tuhan juga di awal perjanjian baru, di mana Mesias, Yesus Kristus yang dijanjikan lahir. Dan kita semua melihat Tuhan sekali lagi berkarya lewat keluarga, lewat Yusuf dan Maria. Ada yang bertanya, siapakah Bapa yang paling besar di mulia? Ada yang menjawab Musa, ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab yang lain. Tapi saudara, kalau kita lihat kehidupan Yusuf, papanya Tuhan Yesus secara jasmani, Yusuf merupakan papa yang agung. Karena di tengah pergumulan keluarga kritis, ditolak, dihina, disingkirkan, menanggung malu. Karena karya Allah, justru di situ Yusuf, dia lebih daripada para pemenang. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dan dia menjadi bapa buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba renungkan ini semuanya. Dia bisa berjalan begitu jauh, lari ke Mesir. Dia bisa memberikan proteksi, perlindungan yang begitu besar buat Maria dan anak yang dikandung sampai lahir. Dia juga bersedia mendengarkan teguran atau tuntunan daripada para malaikat. Sehingga dia menjadi seorang yang taat. Di samping Maria adalah seorang yang mendengar dan menyimpan firman dalam hati. Lalu ketika saatnya firman digenapi, maka kita melihat Yesus Kristus menggenapi kehendak Bapa di sorga. Bahkan Alkitab menutup dengan sebuah kitab yaitu Wahyu, di mana Allah menjadi Bapa kita, menjadi Allah kita. Ada pernikahan anak domba Allah yang kita tahu. Ini semua memberitahu kita supaya kita percaya bahwa Allah mau memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pernikahan dengan rencana Allah yang besar. Katakan amin. Apa yang dilakukan oleh dunia adalah pekerjaan kegelapan yang bertolak belakang dengan apapun yang Tuhan mau lakukan. Hal yang besar, hal yang mulia, hal yang mujizat, yang ajaib, di mana karya Allah boleh disempurnakan, disitulah karya kegelapan merusak keluarga, pernikahan. Are you with me? Dan sampai dengan saat sekarang zaman yang begitu maju modern, tidak ada seorang pun yang bisa berhasil untuk menfix pernikahan keluarga kecuali hanya oleh firman Tuhan, hanya oleh kuasa darah Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Anda siap menerima firman Tuhan? Haleluya, katakan senggol kiri kanan, I'm ready. Kita di Amerika nih harus bahasa Inggris. Ya kan? Kita ada di Amerika ya.
Oh, hampir lupa nih. Haleluya. Kasih cair dulu, Pak. Kabar baik buat semua, ya. Semua orang yang sudah menikah ataupun belum menikah, saudara, ataupun ada yang mengalami ketidaknyamanan dalam hidup pernikahan atau keluarga. Cuman ini yang mau saya katakan, Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Dan Tuhan tetap menopang kamu. Asalkan hidup kamu mau membuka diri di hadapannya. Amin. Ada yang tanya, Pak, Bapak takut istri enggak? Oh, tidak. Saya tidak pernah takut sama istri. Cuman istri saya itu memang lebih galak dari saya. Ya, lebih berani dari saya gitu loh. Ya saudara, saya sih hidupnya itu standarnya SNI. Ya, kalau di internasional ISO kan, saya itu standarnya SNI. Apa artinya SNI? Semua nanya istri. Udah makan? Aku tanya istri dulu ya. Mau makan di mana? Aku tanya istri. Standar apa? SNI, jangan lupa itu ya, bukan standar nasional Indonesia, bukan ya. Saya nanya istri, standar ya, selalu nanya istri. Tapi whatever lah saudara, memang kapten itu berkuasa saudara. Dilihat di mana posisinya. Tapi saya mau beritakan adalah bahwa fungsi daripada sebuah keluarga pernikahan, ada istri, ada suami. Bahkan kalau dikaruniai anak-anak saudara, ada buah pernikahan. Semua adalah semua janji Tuhan. Semua itu dalam konteksnya di mana Tuhan mau berkarya. Tuhan mau memanifestasikan berkatnya. Tuhan mau memanifestasikan kasihnya. Kesempurnaannya. Hikmatnya. Kedalaman daripada kuasanya kepada kita. Lewat keluarga. Walaupun kita bisa error-error. Ada yang error? Bisa error. Bisa error ya. Karena ini sebuah perjalanan. Haleluya. Haleluya. The language of marriage, bahasa dari sebuah pernikahan adalah tentang kebaikan. Berbicara kebaikan. Bukan hanya lewat mulut bibir. Ya, bukan. Tapi kebaikan itu berbicara dari hidup kita yang keluar manifestasi. Tuhan Yesus pernah katakan kalau hatimu baik yang keluar itu apa? Baik loh. Ya, kalau hatimu baik yang keluar dari perbendaharaan. Artinya ini bank. Hati kita itu bank loh. Kalau saldonya ada gocap ceng gitu ya. Ya 50.000 loh gocap ceng. Lumayan ya. Nah keluarnya itu pasti bisa maksimum 50.000. Ya kan? Tetapi yang saya maksudkan adalah kalau hati kita tidak pernah punya sebuah tanah yang baik di mana firman Tuhan di sana berkarya, kita tidak akan mungkin menghasilkan yang baik. Maksud hati sih ingin menyenangkan istri. Ya kan? Bapak-bapak, jawab dong, mau senangkan istri? Siap. Tapi selalu gagal. Kenapa kamu gagal? Ya nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Ya nggak ngerti. Keluarga itu tentang kebaikan yang ditabur, yang dilakukan. Dan sebuah kebaikan ini nggak boleh berakhir. Tidak boleh berakhir. Kita milih pasangan kita. Kita pilih dulunya pacar. Ngerti nggak pacar? Kok lihat saya terus? Ya kan? Gebetan. Ya, bahasa canggih ya kan? Pacar. Dulu saya tertarik dengan si Linda.
Karena rambutnya panjang. Tapi walaupun banyak yang panjang waktu itu, beda. Begitu dia lewat, syap. Ya kan? Masih segar dalam ingatanku. Dia pakai sempo yang akhirnya aku tahu. Selsun. Warna hijau. Begitu saya ke supermarket, saya tes itu semua. Dia nggak tahu nih, saya baru bocorin. Sepertinya dia lewat di depanku. Mungkin Anda tertarik dengan pasangan Anda dengan reason yang berbeda. And abundance of lease mungkin. Aku tertarik karena ini. By the reason. Maka kasihmu, keluargamu, kalau engkau bangun dengan reason, maka itu akan terjadi condition. By the condition. Kalau dia potong rambutnya pendek, enggak pakai selsun warna hijau lagi, apa yang terjadi? Dan macam-macam. Pergumulan kita itu beda-beda, setiap keluarga itu juga beda. Tetapi saya mau supaya rencana Tuhan dinyatakan semakin indah, semakin besar. Walaupun mungkin pernikahan usianya terus boleh bertambah. Waktu kita bergeser, daripada kita punya reason mencintai, menerima seseorang, yang akhirnya saat sekarang saya boleh katakan saya mencintai istri saya bukan by the reason, but unreasonable. Unreason, maka kasih saya, cinta saya akan jadi unconditional. Bisa katakan amin? Makanya kalau hidup kita sampai ke level demikian, maka kita akan lebih bisa menangkap bagaimana Tuhan bekerja lewat kita, keluarga. Bagaimana di dalam pergumulan ada masa-masa kesulitan keluarga, kesulitan finansial, kesulitan bagaimana memaintain emotion, lalu kita berantem dan sebagainya. Ternyata kayak gini ya kamu ya. Ada perkataan-perkataan yang menyakitkan dan sebagainya. Haleluya. Seorang hamba Tuhan, A.R. Bernard katakan, semakin saya mengenal istri saya dengan tanpa adanya syarat, maka saya akan lebih mudah mengenal kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dimulai dari keluarga, dimulai dari pernikahan. Mungkin saat sekarang kita masih ingat terngiang akan kekecewaan, di mana kita punya suami, kita punya istri, punya reason-reason yang membuat kita tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti. Haleluya. Apakah pernikahan itu? Amos 3 ayat 3 berkata demikian, can two people walk together without agreeing on the direction. Pernikahan adalah kesepakatan. Tuhan Yesus pernah katakan, kalau dua orang di atas bumi ini sepakat apa? Minta sesuatu, maka sorga bereaksi. Maka mereka akan menerimanya. Dan kita percaya ini adalah message di dalam keluarga. Suami istri itu sepakat. Tidak adalah orang yang mau berjalan bersama kalau nggak sepakat. Mana ada? Pasti nanti di pertengahan jalan apa? Lu kiri, gua kanan. Lu kanan, gua kiri.
Lu berhenti, saya terus lagi. Lu gak mau ikut, gua berangkat. Maksudnya berangkat itu bukan pulang ke negeri baka, bukan. Belum waktunya. Apa itu pernikahan? Firman Tuhan katakan ada sebuah tujuan, direction. Tujuan ini adalah menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Hey, kita hidup bukan hanya mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kita kumpulkan uang, kita kumpulkan apa? Kita kumpulkan mobil, kita kumpulkan apa? Kumpulkan rumah. Satu rumah gak cukup, rumah yang lain lagi. Kita kumpul apa lagi? Kumpul anak kali. Kita kumpul apa lagi? Semua yang kita kumpulkan. Tapi kita tidak pernah mengarah kepada bagaimana Tuhan berkarya lewat hidup seorang yang sudah berkeluarga dalam pernikahan. Maka di situ terjadi berbagai-bagai kesesakan, berbagai kesulitan karena dua ini belum sepakat. Kami banyak membimbing pernikahan, tetapi diawali dengan orang yang takut dan cinta akan Tuhan. Tuhan menjadi penyelesai dari kedua orang yang berbeda. Mau fisik, mau perasaan, cara berpikir, otak kiri, otak kanan, udahlah itu teori banyak. Betul kan? Maka kita bisa selesai dengan mudah karena Yesus, Tuhan menjadi kepala keluarga, menjadi komandan tertinggi, ada di tengah-tengah keluarga. Dan kita berdua yang berbeda sama sekali, kita submit kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi yang gak sepakat itu karena punya jalan sendiri. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Mau dapat jalan? Mau mengerti kebenaran? Mau menerima namanya kehidupan? Keluarga adalah hotspot di mana Tuhan itu hadir. Tahu hotspot? Saya punya handphone, saya punya iPad. Ya, kalau iPad saya kan tidak ada signal. Saya bisa ambil hotspot dari telepon saya bagi. Kalau tidak ada agreeing, hotspotnya itu error. Karena yang bagi ini nggak kasih. Dan hotspot yang paling tinggi itu adalah Tuhan yang memberikan. Jangan error. Suami, istri, suami, semuanya. Dimulai daripada seorang laki-laki. Keluarlah seorang perempuan namanya Hawa. Berarti kalau Adamnya nggak sempurna, perhatikan baik, yang keluar, hello, sekali lagi saya ulang ya, banyak nggak nangkep nih bapak-bapak. Kalau Allah menciptakan Adam itu sempurna, maka keluarlah Hawa yang, ini bapak-bapak tolong please jawab. Keluarlah Hawa yang sempurna. Nah, dalam perjalanan hidup, bukankah sering kali kaum Hawa banyak disalahin, banyak dikorbankan, banyak dirusakin. Bukan karena wanita atau kaum Hawa tidak baik, kurang baik, lebih turun kualitasnya, tidak. Itu karena prianya yang diciptain dari tanah sengketa. Mari kita belajar. Kita mau dibangkitkan oleh Kristus. Pria-pria, 1, 2, 3. Kaum bapak, 1, 2, 3. Kalau pria nggak benar, maka banyak hal
kerusakan terjadi. Dalam nama Yesus di hadapan Tuhan, saya ingin terus memperbaiki hidup menjadi ciptaan yang terus diperbaharui. Ya banyak kurangnya kan, betul gak? Kita belum sempurna, tapi kalau kita buka hidup, di dalam keluarga, ya kalau ada masalah yang harus bertanggung jawab itu suami. Kalau suaminya bangkit bertanggung jawab, istrinya akan lihat, wah, darling, yang, honey, jangan mancing-mancing. Ada yang panggil Koko, it's okay. Pak Arifin bilang, panggil aja Mayang Sari. Siang dan malam mama sayang. Mama sayang setiap hari artinya Mayang Sari. Haleluya. Suami istri, agree-lah di dalam Tuhan. Haleluya. Pak, sulit Pak dari ini. Enggak sulit. Kalau yang pria mau dulu ngambil bagian. Datang kepada Tuhan. Melepaskan segala sesuatu. Untuk mulai bercakap yang baik. Bertingkah yang baik. Perilaku yang baik. Merefleksikan yang baik. Pastilah istri itu akan dimenangkan. Wanita adalah penolong buat suami. Haleluya. Tergantung siapa yang mau terus diperbaiki oleh Tuhan. The foundation of marriage, pondasi daripada pernikahan. Pondasi itu berbicara bangunan ya. Kalau kita mengerti bangunan secara fisik, sebuah bangunan pasti ada pondasinya. Kalau pondasinya tidak baik atau abal-abal, tahu abal-abal kan? Kaleng-kaleng. Nah, maka apa yang terjadi? Rumah ini akan roboh. Rumah ini nggak bisa bertahan. Rumah ini usianya pendek. Alkitab berkata dalam Mazmur Psalm 127 ayat pertama katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Memang Tuhan kan gak bangun rumah kita kan. Kita yang bangun loh ya. Kita yang beli rumah. Tapi banyak orang yang punya rumah. Rumahnya gak roboh. Artinya roboh apa? Roboh rumah bukan fisikal. Itu lebih bahaya. Roboh rumah fisik. Bisa minta amigo untuk bangun lagi. Tapi roboh rumah kehidupanmu, pernikahanmu memang berat. Tapi Tuhan baik. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, makanya pondasinya haruslah Tuhan. Apapun ceritanya, pergumulan apapun, harusnya Tuhan. Kalau Anda pergi ke dokter, sakit kepala nih, nggak sembuh-sembuh, datang ke dokter kan? Karena udah minum ini, minum itu, tolak angin sudah lah, apalagi tolak angin kan? Panadol sudah, di sini nggak ada, di Tylenol. Anda cari dokter, aku sakit kepala nggak sembuh-sembuh, dokter kasih resep. Resepnya apa? Obat sakit kepala. Anda minum. Sembuh, besoknya sakit perut. Gak sembuh-sembuh, datang lagi ke dokter. Dokter, hari itu sakit kepala, sudah sembuh, sekarang sakit perut. Saya enggak tahu obat apa sudah saya makan, minum, tapi masih. Dokter kasih obat sakit perut mujarab. Sakit apa lagi? Maka obatnya berbeda-beda. Sakit apa lagi? Semakin banyak obat. Teman saya di California,
Katanya temannya 36 butir satu hari. 36 macam. Terakhirnya dia nggak taat, nggak minum. Akhirnya punya problem yang timbul yang baru. Dokter tambah 38. Akhirnya pulang ke rumah Bapak di sorga. Beneran. Dia bilang pulang ke rumah Bapak di sorga. Karena sudah telat. Tapi puji Tuhan. Cuma ada satu obat kita. Darah Yesus. Sakit kepala, darah Yesus. Sakit perut, darah Yesus. Sakit dalam hidupmu, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus telah menyelesaikan segala problem di dalam hidup kita, jasmani dan rohani. Setujulah datang kepada Tuhan. Pondasinya adalah Tuhan yang membangun. Kalau pondasinya bukan Tuhan, bakalan rumah akan roboh. Cepat atau lambat, waktu akan membuktikan bertahan atau tidak. Walaupun tidak pernah terlepas daripada pergumulan, ujian, cobaan, bahkan berat-berat. Karena justru lewat ujian kita dewasa. Kita mature. Haleluya. Di dalam pernikahan, relationship selalu ada namanya komunikasi. Ada respect, ada trust, ada nasihat. Ada orang tidak sanggup menerima nasihat karena orangnya enggak terbuka. Kalau dinasehati selalu melawan. Ini ditujukan bukan buat istri saja, tapi juga buat suami-suami. Tidak ada yang harus berpikir dia lebih tahu, dia lebih hebat, dia lebih ini. Istri kita adalah penolong. Selalu ada nasihat yang baik kalau kita rendah hati, para pria, para suami, katakan amin. Ada nasihat yang baik. Kalau kaum pria lebih banyak gunakan otak. Gunakan apa? Ngerti nggak otak? Utak. Gunakan kepintaran, intelligence, perhitungan. Jarang dia pakai. Pertimbangan juga kurang pakai. Makanya harus balance. Jangan pintar sendiri. Jangan sok sendiri. Yang suami-suami katakan sama dirinya sendiri, lu jangan sok sendiri. Gak berani kan? Yang istri-istri sekarang jawab, aku mau nasihati dengan cara yang baik dan lembut. Istri itu penolong loh, nasihat. Ada komunikasi. Harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu apa, Pak? Nadamu itu jangan tinggi-tinggi. Pakai nada biasa lah, C aja, C. Ya kan, Vela kan? C oke lah, semua orang bisa nyanyi. Netral tuh C. Itu urusannya yang sederhana, nadanya ketinggian. Jadi karena suaranya nggak sanggup keluar. Sampai keluar, urat leher keluar. Kalau lu nggak keluar, gua yang keluar. Akhirnya kan berabe. Hello. Waktu kita ada di dunia nggak lama-lama kok. Jadi suami istri juga nggak lama-lama. Dulu waktu pacaran, aku janji sehidup semati. Tapi begitu masuk pernikahan, banyak masalah pergumulan, anak lahir selusin dan sebagainya. Mulai pergi, mulai dia berpikir, kayaknya wah doain aja dia cepat pergi.
Tuhan cabut nyawanya. Sebel lihatnya. Hidup kita gak lama-lama. Bukankah kita harus menabur kebaikan? Bukankah kita harus saling membangun? Bukankah kita harus sama-sama berjalan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan? Bukankah kita mau sama-sama untuk membawa anak kita, keluarga kita untuk memuliakan Tuhan? Meninggikan Tuhan? Yang utama, yang lebih, yang kekal sifatnya. Tuhan Yesus menopang kita semuanya. Amin. Sayangilah istrimu, sayangilah suamimu. Dengan kebenaran firman Tuhan. Yang salah harus ditegur, advice, dinasihati. Jangan ikut terus. Makanya jangan SNI. Standar Nasional Indonesia. Semua nanya istri. Pak, anak lu mau disekolahin apa? Nggak tahu, lu yang mutusin. Semua istri yang mutusin. Lu putusin apa? Suami mau putusin apa? Sama-sama lah agree yang terbaik dalam Tuhan. Haleluya. Ada respect, ada trust. Respect, trust. Di Amerika semua orang bisa cari duit. Istri juga bisa cari duit. Betul kan? Ya, kita datang di sini cari duit apa cari masalah? Jangan cari masalah ya. Pokoknya selama ada kerja taat aja, kerja baik-baik, oke? Jangan suka lawan-lawan cari masalah gitu. Ya, kalau ada kerjaan lebih baik baru pindah. Jangan cari masalah sama teman, cari masalah sama coworker, sama bos lagi. Mau nyaingi bos, engkau bilang, lu tahu nggak? Gua di Indonesia bos juga. Terus bosnya tanya, ngapain lu kemari kalau bos? Puji Tuhan ya. Ayo, dalam keluarga itu respect, trust. Nah kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, itu harus dengan sikap. Alkitab mencatat Sarah itu istrinya Abraham. Dia menyebut Abraham itu Tuanku. Tuhan. Kamu cek aja lah kalau suami itu suka makan apa. Misalnya ya, kalau dikasih makan ini pasti dia senang hatinya. Saya mau kasih tahu rahasia. Banyak suami laki-laki kelemahannya di makanan. Kasih makanan dia jadi baik, uangnya keluar terus nanti. Ya, haleluya. Makanya suatu hari ada seorang istri yang mimpi. Dia lagi mimpi, dia kasih tahu suaminya. Dia bilang, darling, I have a dream. Aku ada mimpi. Mimpimu apa? Wah, di hari ulang tahunku, maka aku mimpi. I dream about earring. I dream about bracelet. I dream about diamond. What's that mean, darling? Dia tanya sama suaminya. Suaminya bilang, wait until your birthday. Maka pada waktu hari birthday tiba, suaminya kasih dia bingkisan hadiah buat ulang tahun. Dan istrinya membuka. Ketika dia membuka, ternyata adalah sebuah buku. Tafsir mimpi. Sometimes we not get it. What does it mean? Istri itu adalah agen rahasia. Suami-suami harus nangkep. Maka Anda perlu Tuhan yang membuat hatimu peka. Supaya hidupmu indah, ciamik, manis diberkati Tuhan. Katakan amin.
Lu doamu mau terhalang. Nyakiti aja terus istrimu. Betul? Alkitab bilang, yang istri betul-betul. Ya kan? Supaya doamu jangan terhalang. Oh indah nih. Kalau kayak saya cuma berpikir positif sih. Kalau ada doaku yang belum jawab, ya kan, aku titip sama istri aja deh, sederhana. Tolong lu doain ya, karena doa dia pasti dijawab. Enak ya gitu ya. Tuhan selalu memperingatkan sebagai teman warismu yang lemah. Dalam secara fisik, ya dia nggak bisa angkat 50 kilo seperti kamu angkat. Tapi tahukah saudara, saintis membuktikan bahwa wanita lebih kuat. Dia bisa angkat gendang, tahu nggak gendang? Drum. 9 bulan berapa hari? 10 hari apa 12 hari ya. Dia angkat kemana-mana saudara. Kalau pria disuruh ngangkat gini, teriak-teriak dia. Dia angkat kemana-mana. Ya kan? Bukan bisa dilepasin kalau dia capek. Waduh, minggu ini gua capek. Udah taruh dulu. Yang mengandung, Anda ngerti bagaimana capeknya gendong. Maka jadi istri, jadi suami, ada bagian masing-masing yang harus kita kerjakan. Kita perlu meningkatkan kapasitas kita, keterbukaan kita, kerinduan kita melihat hari-hari yang lebih baik. Semua katakan, amin, 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 amin. Nah ini ada berkat rumah tangga, Mazmur 128 ya, ayat 1 sama 6. Saya kasih berkat ini besar. Nyanyian ziarah. Berbahagialah, ayo baca yuk. Berbahagialah yang menikah, yang bakal menikah, yang sudah menikah tapi dalam pergumulan, dalam apapun juga kondisi Anda. Percaya ini firman Tuhan. Karena kita masih punya keturunan. Haleluya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sampai di sini dulu. Tadi dikatakan tadi berbahagialah takut akan Tuhan ini. Nah, di ayat ketiga tiba-tiba muncul ini istri. Maka dikatakan istrimu akan menjadi seperti. Jadi ada sebab, ada akibat. Anda nangkap? Yang pertama, the head, takut, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Akibat hasilnya, istrimu seperti pohon anggur yang subur. Haleluya, di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Dulu orang Israel, anggur adalah lambang yang tertinggi. Zaitun lambang yang tertinggi minyaknya. Haleluya. Sampai 6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kalau takut akan Tuhan, anaknya nggak pernah bilang gini, bagi harta dong Pak. Saudara-saudara ribut dan sebagainya. Hari ini kita sama-sama belajar. Tuhan Yesus menggenapi
di atas kayu salib supaya kita bertumbuh jadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu sandarannya, selalu dia cari jawabannya itu ke Tuhan. Dimulai dari seorang laki-laki. Alkitab berkata, judulnya di 126 surah 8 ayat 106 adalah berkat buat rumah tangga. Gampang kan? Bukan cuan banyak. Kita bisa beli makanan seenak-enaknya, semahal-mahalnya. Tapi kalau hati lagi, nggak bisa makan. Kita bisa beli tempat tidur sebesar, sebagus apapun. Tapi kalau tidak ada kebahagiaan rumah tangga, nggak bisa tidur. Anda siap terima perjamuan kudus? Tuhan sempurnakan karyanya. Saya undang para pelayan maju ke depan. Setiap laki-laki takut akan Tuhan, pasti mencintai istrinya, pasti menghormati istrinya. Ketika engkau mencintai istrimu, maka di situ Allah bekerja membentuk hati istrimu. Karena dia keluar dari Adam, dia sempurna. Adamnya ini mesti sempurna. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur di hadapannya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdiri yuk. Haleluya. Terima kasih Kau banyak berbuat Tuhan. Banyak yang Kau berbuat. Aku ada hari ini di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami percaya hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari yang melayani perjamuan kudus maju ke depan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat hidup ini, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah selesaikan semua yang Anda pergumulkan, yang engkau sesali, yang engkau pernah kecewa. Tuhan katakan, it is finished. Datanglah kepada Yesus. Curahkan isi hatimu pada Dia. Kasih tahu Dia, Tuhan, aku susah. Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku perlu Engkau pulihkan aku. Tuhan, aku perlu Engkau ampuni aku. Tuhan, aku perlu Engkau basuh aku. Berikan aku hati yang baru. Datang kepada Dia. Terima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, menjadikan kita kuat, memberikan kita hati nurani yang baik. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami percaya kuasa-Mu bekerja nyata sampai hari ini. Terima kasih, urapi kami, berkati perjamuan kudus. Kami mau terima
dengan ucapan syukur, hormat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Perjamuan kudus ditujukan kepada semua orang yang percaya. Ambil bagian. Mari kita nyanyikan dari awal sekali lagi. Nyanyikan bersama. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, amen, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur. Semua sudah dapat? Mari kita bangkit berdua. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menyertai keluarga dan pernikahanmu. Apapun badai, gelombang, lembah, dan kesulitan, batu besar sekalipun. Bahkan buat yang masih single, yang memerlukan jodoh, memerlukan penolong, dengar ini baik. Tuhan punya rancangan yang terbaik dan terindah. Angkat ini roti. Kami percaya pada kasih setia-Mu. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berkata-kata iman. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pernikahan-Mu dan anak-anak dan anak-anak cucu-Mu. Engkau akan melihat mereka seperti pokok buah zaitun. Istrimu akan seperti pokok anggur yang baru. Haleluya. Apa saja yang kamu perbuat berhasil dan beruntung. Angkat ini roti. Bukankah ini roti yang akan kita makan bersama dan kita pecah-pecahkan? Adalah kita menyatu, manunggal, bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah, kamu dikuatkan dalam nama Yesus. Setelah Yesus makan roti bersama muridnya, lalu ia mengambil cawan dan ia mengucap syukur. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Darah Yesus menjadi jaminan buat kita semua. Aman, sejahtera, selamat, sentosa sampai tujuan.
Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, mengucap syukurlah akan semuanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Semangat! Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Saudara, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Praise the Lord. Sampai kepada akhirnya kami akan tampil tak bercacat dan tak bercela di hadapan Kristus Yesus yang memberikan banyak penghargaan, mahkota kehidupan buat setiap kita yang mencintai Dia. Semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.